Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita bersekutu dalam doa malam kita. Sekalipun ini dilaksanakan secara live streaming, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, setiap orang yang menyaksikan live streaming kami diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku bawa kepadamu ya Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima.
lebih dalam dari semua yang ku. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, sembah syukur kami buat kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu itu Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan, di tanah yang subur Tuhan, sehingga itu boleh menghasilkan buah Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang paling terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan bagi kita semua dalam rangkaian doa malam kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Malam hari ini, dalam rangkaian doa malam kita, saya kasih tema firman Tuhan mengenai totalitas ibadah. Totalitas dari sebuah ibadah. Ada orang yang terlihat mengasihi Tuhan, orang yang terlihat memuliakan Tuhan, tetapi itu hanya sebuah manipulasi saja. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa ajaran yang benar itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan yang benar. Atau ajaran yang benar itu selalu berkaitan erat dengan etika kekristenan kita. Alkitab sangat menegaskan hal ini, bahwa nasihat yang bersifat praktis pada prakteknya itu harus dilandaskan juga pada ajaran yang benar. Supaya apa? Antara firman yang diajarkan kepada kita dan praktek kehidupan yang kita lakukan sehari-hari itu bukan hanya sebuah manipulasi. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, maka kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan total. Sebab itu malam hari ini saya kasih tema firman Tuhan mengenai totalitas dari sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari mengenai totalitas ibadah kita kepada Tuhan? Yang pertama di sini kita akan belajar mengenai kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Di ayat yang pertama itu dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan demi kemurahan Allah. Ini adalah sebuah motivasi kekristenan. Dorongan bagi orang-orang Kristen supaya mereka melakukan ibadah itu dengan kemurahan Allah. Sebab ada orang-orang yang di luar Kristus mendorong dan memotivasi orang-orang dengan hukuman, dengan ancaman. Bahkan ada pengikut-pengikut lain juga mendorong dan memotivasi orang itu dengan kebencian. Jadi ada yang mendorong dan memotivasi orang dengan hukuman, dengan ancaman. Ada juga dengan kebencian. Tetapi orang Kristen di ayat pembukaan ini dikatakan demi kemurahan Allah. Artinya orang Kristen didorong dan dimotivasi dengan kasih, dengan kemurahan Allah. Itulah sebabnya demi kemurahan Allah, demi kasih Allah itu, maka ini merupakan sebuah alasan untuk kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, Roma pasal yang ke-6 ayat 19, kita mundur sedikit. Saya akan bacakan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ketika orang lain mendorong dan memotivasi orang dengan ancaman, dengan hukuman, dengan kebencian, itu sama saja menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka kepada hamba kecemaran, kepada hamba kedurhakaan. Tetapi orang Kristen ini bukan didorong dengan kebencian itu, bukan didorong dengan ancaman atau dengan hukuman yang membuat anggota-anggota tubuh mereka itu tercemar secara rohani. Tetapi demi kemurahan Allah, demi kasih Allah, orang-orang Kristen ini didorong supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka, anggota-anggota tubuh mereka kepada kebenaran, untuk menjadi hamba kebenaran itu. Bukan kepada kecemaran, bukan kepada kedurhakaan, oleh karena dorongan motivasi dengan hukuman, dengan kebencian, tetapi didorong dan dimotivasi dengan kemurahan Allah, dengan kasih Allah, supaya menyerahkan dan mempersembahkan anggota tubuh kita itu kepada kebenaran itu, atau mempersembahkan tubuh kita yang dilandaskan dengan kasih, dengan kemurahan Allah, dipersembahkan dan diserahkan kepada Allah yang mempunyai hidup kita. Artinya persembahan di sini kita tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi saja. Mungkin kita pergi ke gereja dan kita membawa persembahan, kita taruh di kotak persembahan, bahkan ada persembahan-persembahan ekstra juga yang diterapkan oleh gereja-gereja tertentu, mungkin untuk pembangunan gereja atau pembangunan pastori atau bantuan-bantuan sosial lainnya. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa hidup kita ini tidak dinilai, atau hidup kita berharga itu tidak dinilai pada persembahan materi saja. Sebab jika hidup kita dinilai pada hal-hal yang bersifat materi, ya hidup kita ini menjadi orang Kristen yang murahan. Bukan seperti itu, saudara. Hidup kita ini berharga, hidup kita ini dinilai oleh kemurahan Allah itu, oleh kasih Allah itu. Sehingga kita bukan terbatas pada hal-hal yang bersifat materi saja, tetapi hidup yang Tuhan berikan kepada kita, maka hidup itu kita persembahkan kepada Allah yang mempunyai kehidupan kita. Jadi ketika kita dikatakan hidup ini berharga, hidup ini bernilai,
bukan didasarkan pada materi itu, tetapi didasarkan pada kemurahan Allah, pada kasih Allah, sehingga kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita ini kepada Allah yang mempunyai kehidupan kita. Sebab itu dikatakan di sini yang kita persembahkan adalah tubuh kita. Dalam bahasa lain dikatakan tubuh itu adalah soma. Di sini sebaiknya tidak dibatasi pada hal yang bersifat materi saja, atau yang bersifat jasmani saja. Karena di sini Paulus membicarakan juga tentang totalitas kehidupan itu. Bagaimana kehidupan itu tidak hanya bersifat pada materi saja, pada hal yang bersifat jasmani saja. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ibadah di sini tidak hanya dibatasi pada tubuh, pada soma, tetapi ibadah itu menyangkut dengan totalitas hidup kita. Bukan hanya pada aspek jasmani saja, tetapi sampai pada aspek batin kita. Artinya kita bukan hanya mempersembahkan tubuh ini kepada Allah, tetapi kita pun harus berubah akal budi kita, pikiran kita. Karena bicara tentang totalitas hidup, totalitas ibadah itu, dalam konteks ayat ini, maka kita tidak dibatasi pada hal yang bersifat jasmani, tetapi harus ada hal-hal yang merupakan pikiran kita atau batin kita. Tidak dikatakan di sini bahwa kita hanya mempersembahkan hanya jasmani saja, hanya tubuh saja, hanya soma saja yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi akal budi kita, hati kita, pikiran kita, itu tidak usah kita persembahkan kepada Allah. Di dalam konteks lain juga Yesus mengajarkan, bahkan Yesus mengecam kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengenai soal ibadah mereka. Bahwa mereka memuliakan Tuhan, tetapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan menuntut bahwa hidup kita, ibadah itu adalah ibadah yang total. Bukan hanya memuliakan Tuhan saja, dengan mulut kita, dengan tubuh kita, kita mengasihi Tuhan. Sehingga jangan ada manipulasi ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi totalitas ibadah itu juga didasarkan pada hati kita, pikiran kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah totalitas ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada sebuah jasmani saja. Ibadah itu tidak terbatas juga pada hal-hal yang bersifat fisik saja, atau bangunan gereja. Ini yang bersifat fisik, bersifat jasmani. Apakah ibadah itu hanya terbatas pada bangunan gereja saja? Ketika kita beribadah setiap hari minggunya, kita masuk gereja. Apakah ibadah kita atau kerohanian kita hanya terbatas pada saat kita melakukan ibadah, pada ruangan ibadah itu, sehingga keluar dari ibadah itu mungkin hidup kita tidak dipersembahkan lagi kepada Tuhan? Ibadah itu tidak hanya terbatas pada sebuah bangunan gereja saja. Karena kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, maka bangunan gereja ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup. Jika kita hanya terbatas pada bangunan gereja, pada tempat-tempat ibadah saja, maka ketika ibadah itu ditutup oleh karena kondisi saat ini, apakah kerohanian kita pun tertutup? Bukan itu esensi dari sebuah ibadah. Artinya sekalipun tempat ibadah ditutup, bangunan gereja ditutup, kita tidak dibatasi dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita membuka hati kita. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati.
Itu adalah kualitas ibadah. Totalitas ibadah yang pertama. Totalitas ibadah yang pertama adalah berbicara tentang kualitas ibadah. Yang kedua, totalitas ibadah yang kedua adalah menyangkut tentang karakter ibadah. Kalau kita lihat di ayat yang pertama ini, dikatakan di sini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya seluruh kehidupan harus diberikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu di ayat yang pertama. Paulus di sini tidak sedang memikirkan tentang 3 jenis persembahan. Tetapi Paulus memikirkan sini tentang satu persembahan dengan 3 karakteristik persembahan itu. Artinya satu persembahan dengan 3 karakter persembahan itu seperti apa. Karakter persembahan yang pertama itu adalah hidup. Jadi Paulus di sini tidak memberikan sebuah gambaran tentang ada 3 persembahan. Yaitu persembahan yang pertama adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kedua adalah persembahan yang kudus, persembahan yang ketiga adalah persembahan yang berkenan. Tidak. Yang Paulus pikirkan di sini adalah satu persembahan, tetapi memiliki 3 karakteristik persembahan itu. Satu persembahan kepada Allah, tetapi dia memiliki karakter yang hidup, karakter yang kudus, karakter yang berkenan kepada Allah. Sebagian penafsir cenderung mengkontraskan karakter persembahan yang hidup di sini dengan korban binatang yang mati. Kalau di Perjanjian Lama, kita tahu bersama bahwa korban itu hanya sekali dipersembahkan. Korban itu dipersembahkan kepada Tuhan, binatang itu harus dibunuh, binatang itu harus mati. Ini memberikan sebuah gambaran tentang korban keselamatan atau korban penebus salah. Artinya ketika korban itu mati, binatang itu mati, maka itu memberikan kehidupan bagi orang tersebut. Karena dosanya sudah ditanggungkan di korban itu, kesalahannya, pelanggarannya sudah ditangguhkan di korban itu, maka korban itu harus mati, harus dibunuh. Sehingga ketika korban itu mati, binatang itu mati, maka dosanya sekalian juga ikut mati. Tetapi hal itu memberikan kehidupan bagi orang tersebut. Tetapi di perjanjian baru ini, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12, di sini dikatakan yang kita persembahkan itu bukan korban yang mati lagi, bukan. Yang kita persembahkan itu bukan korban yang sudah mati, tetapi korban yang hidup, persembahan yang hidup. Kalau korban yang mati, binatang yang mati, itu berbau busuk, bahkan menjadi bangkai. Jadi kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan kasih korban yang mati kepada Tuhan. Jangan, saudara. Jangan kasih yang berbau busuk kepada Tuhan. Jangan kasih bangkai kepada Tuhan. Sebab namanya berbau busuk, binatang yang mati atau sudah menjadi bangkai, itu pasti memuakkan. Jangan sampai sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Laodikia, Tuhan memuntahkan mereka, Tuhan muak dengan mereka. Jangan kasih bangkai, jangan kasih korban yang mati kepada Tuhan. Tetapi jelas dikatakan di sini, yang kita persembahkan, yang kita kasih kepada Tuhan adalah persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Ada istilah berkata bahwa jangan sampai perbuatan kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali.
Di firman Tuhan dikatakan Kristus itu akan datang kedua kali, bukan disalibkan untuk yang kedua kali dengan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Itu karakter yang pertama. Karakter persembahan yang pertama adalah hidup. Yang kedua adalah kudus. Karakter yang kedua adalah kudus. Memahami makna kudus di sini tidak sukar, karena kata kudus di sini artinya dipisahkan dari dan sekaligus dipisahkan untuk. Dipisahkan dari dan dipisahkan untuk. Di ayat yang kedua dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini menyangkut tentang kata kudus juga. Artinya ketika kita kudus di hadapan Tuhan, maka kita dipisahkan dari dunia ini. Itu di ayat yang kedua. Tetapi di ayat yang pertama dikatakan persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau di ayat yang kedua dikatakan dipisahkan dari dunia ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi di ayat yang pertama dikatakan dipisahkan untuk. Artinya dipisahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Dipersembahkan tubuh kita kepada Allah. Ini kata kudus. Jadi kudus yang pertama adalah dipisahkan dari dunia ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kudus yang kedua yaitu dipisahkan untuk Allah. Dipersembahkan tubuh ini kepada Allah. Saya memiliki banyak pakaian, tetapi bukan berarti pakaian tersebut semuanya saya gunakan untuk acara-acara yang penting. Ada pakaian-pakaian yang saya gunakan untuk acara-acara yang penting. Ada juga pakaian-pakaian yang saya gunakan untuk di rumah saja. Dipisahkan, dikhususkan. Artinya tidak semua saya menggunakan pakaian-pakaian tersebut jika ada acara-acara yang penting. Mungkin ada pakaian-pakaian yang terbaik, pakaian-pakaian yang lebih baik, yang saya sudah khususkan untuk saya pakai pada acara-acara yang penting itu. Sama seperti kehidupan kita. Kalau hidup kita dikatakan kudus, maka hidup kita ini dikhususkan kepada Allah. Diperuntukkan kepada Allah. Sebab itu persembahan yang hidup, persembahan yang kudus adalah juga merupakan persembahan yang berkenan kepada Allah. Hidup dan kudus merujuk kepada kualitas korban itu sendiri. Karena persembahan itu memiliki karakter yang hidup, karakter yang kudus, dan yang ketiga di sini merupakan karakter yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup dan kudus merujuk kepada kualitas korban, sedangkan yang berkenan itu merupakan hasil dari persembahan yang hidup dan kudus itu. Artinya kalau kita memberikan korban yang hidup dan kudus kepada Allah, maka korban yang berkenan kepada Allah itu adalah korban yang menyenangkan hati Allah. Dan dikatakan di situ ibadah yang sejati. Jadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Kata ibadah yang sejati di sini diistilahkan sebagai logikos, atau dipikirkan secara saksama dan dipersiapkan dengan matang. Artinya di sini kita bukan hanya mempersiapkan acara ibadah itu dengan matang. Mungkin kita mempersiapkan ibadah itu dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik yang kita miliki di gereja kita, dengan fasilitas yang spektakuler seperti itu, maka kita mempersiapkan acara ibadah itu dengan baik. Makanya hampir tidak dibedakan mana acara ibadah dan mana acara entertain, acara hiburan. Saya mau katakan di sini, jangan kita mencari panggung di dalam sebuah ibadah, karena bukan untuk kemuliaan kita.
hidup kita ini dipersembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya mempersiapkan dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Mungkin di acara Natal, di acara Paskah kita persiapkan dengan baik sampai ada drama dan lain sebagainya, itu tidak salah. Tetapi fokusnya bukan hanya pada acara itu. Yang terpenting, bagaimana hidup kita itu harus memuliakan Tuhan. Sebab itu yang pertama kita berbicara tentang totalitas ibadah adalah kualitas ibadah. Yang kedua kita bicara tentang karakter ibadah. Dan yang ketiga kita bicara tentang kebenaran dari ibadah itu sendiri. Totalitas ibadah yang ketiga adalah kebenaran ibadah itu. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa dengan dunia ini, atau kata serupa itu, diartikan sebagai to form according to pattern or mold. Artinya di sini diistilahkan sebagai pola, atau istilah sehari-hari dikatakan fotokopi. Kita mungkin terbiasa dengan fotokopi. Maksudnya ada yang difotokopi sebuah data dan data itu sama hasilnya dengan aslinya. Itu fotokopi. Jika dimasukkan di dalam konteks ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, jangan kita fotokopi cara hidup dunia yang dikuasai dosa ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, artinya jangan kita fotokopi dengan cara hidup dari dunia ini. Karena bagi orang Yahudi, zaman itu dibagi dua. Ada zaman yang jahat dan zaman yang akan datang. Dikatakan jangan kita fotokopi dengan zaman atau dunia yang jahat ini. Seorang pendeta berkata seperti ini, yang wajar bagi dunia, tetapi tidak wajar bagi Allah. Justru yang tidak wajar bagi dunia, tetapi hal itu yang merupakan kewajaran bagi Allah. Mana yang kita pilih? Yang wajar bagi dunia tetapi tidak wajar bagi Allah, tidak berkenan kepada Allah. Tetapi yang tidak wajar bagi dunia, tetapi justru itu yang berkenan kepada Allah. Dunia semakin membingungkan, bahkan dunia semakin menakutkan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Bagaimana dengan kasus LGBT yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi? Bahkan ada juga kasus-kasus seperti ini yang memakai nama Tuhan itu supaya melegalkan hal seperti ini. Dari tempat ini saya berbicara bahwa jangan kita fotokopi dengan kejahatan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Hati-hati saudara, apa yang wajar bagi dunia ini, tetapi itu tidak wajar bagi Allah. Sebab itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang saya katakan tadi, kata kudus dipisahkan untuk, artinya dipersembahkan kepada Allah, dipisahkan untuk kemuliaan Allah. Itu kata kudus. Kata kudus yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dipisahkan dari dunia ini. Dan dikatakan ayat selanjutnya, berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Yang saya katakan tadi, kualitas ibadah yang pertama adalah bukan hanya menyangkut dengan aspek jasmani saja, tetapi kita harus berbicara juga tentang batin atau tentang akal budi itu. Sebab itu istilah yang dipakai oleh berubah rupa itu menunjuk pada karya Roh Kudus yang dapat mengubahkan kita. Istilah nous menunjuk pada pikiran atau pusat manusia yang berpikir. Artinya ibadah
yang benar itu, totalitas ibadah itu bukan hanya bicara tentang tubuh ini atau soma ini, tetapi naus juga, pikiran kita juga. Harus sesuai dengan kehendak Allah. Supaya kita dapat apa di sini? Membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan menggabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menahan bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Seluruh perhatian kita, seluruh pikiran kita ini diarahkan kepada Kristus. Sama seperti Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mata yang tertuju kepada Kristus. Karena yang tertuju kepada Kristus itu adalah berbicara tentang hal yang sempurna. Kata teleio di sini mengartikan hal yang sempurna atau hal yang lengkap atau hal yang dewasa, itu ada di dalam Kristus. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita, berubah pembaharuan budi kita, itu ditujukan kepada Kristus karena itu merupakan kehendak Allah. Sebab itu dikatakan di situ kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah Kristus. Saya mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi Kristen supaya kita dapat memberikan kehidupan kita yang total kepada Tuhan. Ada suatu masa hiduplah seekor singa liar. Singa liar ini berarti singa yang buas, saudara. Setiap dia bertemu makhluk hidup yang lainnya, dia langsung menerkam manusia itu sampai tidak ada yang tersisa. Dia lahap, dia makan, dia terkam tulang-tulang yang keras sekalipun, itu dia makan. Dia terkam sampai remuk. Tetapi suatu saat singa yang liar, yang buas ini, dia tahu bahwa orang Kristen itu adalah orang yang baik, orang yang selalu beribadah, orang yang mengasihi Tuhan. Sebab itu singa yang buas, singa yang liar ini, ketika dia tahu orang Kristen itu baik, orang Kristen itu beribadah kepada Tuhan, dia berkata bahwa saya ingin bertobat, saya tidak akan mengganggu orang Kristen lagi yang tadi dia memakan, menerkam orang-orang, termasuk juga orang Kristen. Tetapi dia bilang, saya akan bertobat dan tidak akan memangsa orang lagi, apalagi orang Kristen. Tetapi setelah lewat beberapa hari, justru dia makan, dia terkam kembali orang Kristen ini. Ketika orang Kristen ini lewat, mungkin dia pulang dari gereja, dia terkam orang Kristen ini. Dan dia terkam sampai tidak tersisa, kecuali yang dia sisakan adalah bibir dari orang Kristen ini. Mungkin ilustrasi ini agak sedikit lucu bagi kita karena semua dia terkam, tetapi yang dia sisakan bibir dari orang Kristen ini. Kemudian teman-temannya berkata seperti ini kepada singa yang liar dan buas ini. Kamu bilang kamu tidak akan menerkam lagi orang Kristen, tetapi ternyata justru kamu memangsa orang Kristen sebagai santapan yang baik untukmu. Kemudian singa yang buas ini berkata, saya memang sudah berjanji dan sudah bertobat tidak akan memangsa lagi orang Kristen. Tetapi kenapa saya menyisakan bibir dari orang Kristen ini? Karena ketika dia keluar beribadah, maka
tidak ada aroma kekristenan yang saya cium dari orang ini, kecuali hanya bibirnya saja yang Kristen. Jadi perbuatannya tidak Kristen, hanya bibirnya saja yang Kristen. Makanya singa ini menerkam tubuh orang Kristen ini, tetapi dia menyisakan bibirnya saja. Dari sini kita mendapat sebuah ilustrasi bahwa hidup kita harus memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang total yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya bibir yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi seluruh hidup kita, tubuh kita, pikiran kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, supaya kita dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan malam hari ini, dan saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh kami, pikiran kami, total kepada Allah, sehingga dari hidup kami, dari kekristenan kami, bukan menjadi orang Kristen yang manipulasi di hadapan Tuhan, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, biar firman-Mu itu diterangkan lebih jelas lagi pada jemaat-jemaat Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup rangkaian doa kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang lagi dari awal. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu serahkan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri rangkaian doa malam kita. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengarkan, supaya kami mempersembahkan tubuh ini Amin. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, untuk memuliakan nama Amin. Tuhan.
supaya kami tidak memanipulasi setiap ibadah yang selama ini bahkan akan kami lakukan, tetapi ibadah itu merupakan ibadah yang sungguh-sungguh, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ibadah yang sejati, yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu jauhlah kami untuk mencuri kemuliaan Allah, tetapi kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah mengikuti program ini, di dalam rangkaian doa malam ini kami percaya akan diberkati dalam semua aspek hidup mereka, supaya dalam setiap apa yang mereka kerjakan mereka melibatkan Tuhan. Berarti penyertaan Tuhan sempurna, karena keterlibatan Tuhan membuktikan bahwa mereka melakukan ibadah yang total, ibadah yang sejati, yang memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengakhiri rangkaian doa malam pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.